Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan membahas, ini tiba saatnya kita berbicara menjelang atau kita menghadapi final UCL yang akan dimainkan pada Sabtu malam waktu setempat atau Minggu dini hari waktu Indonesia bagian Barat pukul 20.00 WIB. Real Madrid yang akan bertarung menghadapi Liverpool nampak datang dengan kepercayaan yang sangat tinggi. Mereka begitu pede. Mereka sudah tiba sejak hari Kamis kemarin di kota Paris dengan membawa seluruh kekuatan terbaik mereka. Dan mereka ingin untuk bisa meraih prestasi tertinggi, sedang menuju ke gelar 14 kali menjadi juara. Karena sejauh ini mereka sudah 13 kali menjadi juara di kancah tertinggi di Eropa, yaitu Liga Champions. Dan memang pantas kalau mereka disebut sebagai rajanya Eropa karena ini menjadi panggung mereka, rumah mereka di UCL dengan 13 gelar yang mereka sudah raih sejauh ini. Bahkan ada beberapa pemain yang bisa menikmati 4 gelar yang diraih oleh Madrid, baik ketika tim ini dipegang oleh Ancelotti sebelumnya, sampai pada Zidane dengan 3 kali gelar, dan sekarang kembalinya Ancelotti untuk menangani tim ini dan membawa mereka ke final untuk bertarung dengan The Reds Liverpool. Kepercayaan diri ini wajar mereka gaungkan karena mereka sudah menjadi juara di La Liga, mengunci gelar 4 laga sebelum pertandingan berakhir. Mereka sudah bisa menentukan gelar itu, walaupun ada 2 pertandingan terakhir di La Liga mereka harus bermain imbang melawan Cadiz dan juga dengan Betis, tetapi tidak masalah buat mereka karena toh gelar juara di La Liga sudah mereka kunci, sehingga mereka bisa fokus untuk bisa bertarung melawan Liverpool di final UCL. 26 pemain dibawa oleh Don Carlo untuk menuju ke kota Paris. Kita berangkat dari Madrid. Tentunya di sana ada penjaga gawang terbaik mereka, Thibaut Courtois yang ikut. Di barisan belakang David Alaba, Eder Militao, Nacho Hernandez, ada Marcelo di sana, ada Ferland Mendy, ada Carvajal juga ikut di dalamnya. Di antara nama-nama yang tertera di dalam list keberangkatan tim ini menuju kota Paris. Dan juga luar biasa bahwa Eden Hazard ada di dalam list itu, termasuk dengan Gareth Bale. 2 pemain yang kita tahu bersama jarang dimainkan oleh Don Carlo di La Liga atau termasuk juga di UCL. Namun mereka ada di dalam rombongan Real Madrid. Di garis tengah pasti ada pemain-pemain berpengalaman yang ikut membawa Madrid ini juara di 4 perhelatan terakhir dalam 1 dekade ini. Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro ada di dalamnya, termasuk juga dengan Federico Valverde yang ada di sana. Ada Isco Alcaron ikut di dalam rombongan. Ada pemain yang baru didatangkan, Edward Camavinga juga ikut bersama. Ada Lucas Vazquez di sana. Dan di garis depan pasti di dalamnya, selain ada Hazard dan Bale yang saya bilang tadi, ada pencetak gol terbanyak di UCL pada musim ini, Karim Benzema. Juga tandemnya di depan Vinicius Junior. Ada Rodrigo, ada Luka Jovic yang ikut di dalam barisan pemain-pemain Madrid, termasuk Marco Asensio juga berada di sana. Jadi lengkap sudah bahwa Madrid ini datang dengan kekuatan terbaik mereka. Mereka ingin menjadi juara di UCL karena mereka merasa ini adalah sekali lagi mungkin rumah mereka. Mereka lebih banyak menjadi juara dibandingkan dengan tim-tim lain karena di bawah mereka cuma ada Milan yang 7 kali juara dan calon lawan mereka di final tahun ini Liverpool dengan 6 gelar, karena Liverpool sedang mengincar untuk bisa menjadi juara untuk ke-7 kalinya dalam sejarah mereka untuk tampil di UCL. Dan Liverpool bersama dengan Bayern Munchen sama-sama sudah mengemas 6 trofi di UCL. Nah, bagi Madrid sendiri, mereka sedang berusaha juga untuk menaklukkan tim ketiga Inggris pada musim ini di UCL. Karena sebelumnya kita tahu teman-teman bahwa
dua klub Inggris, dua klub terbaik, bahkan juara bertahan. The Blues Chelsea mereka singkirkan di perempat final dalam dua laga yang dramatis. Mereka boleh menang di Stamford Bridge dengan 3-1, tapi mereka akhirnya kalah di Santiago Bernabeu dengan 2-3. Setelah mereka menyingkirkan Chelsea, maju ke babak semifinal, mereka menyingkirkan tim Inggris lainnya, juara IPL pada musim ini, dengan pelatih mereka yang punya ambisius tinggi untuk bisa menjadi juara di UCL, namun dipatahkan oleh anak-anak Madrid, yaitu Manchester City. City takluk walaupun menang dalam pertandingan pertama 4-3 bermain di Etihad, tapi City kalah dengan 3-1 dan juga berlangsung secara dramatis di Santiago Bernabeu. Ketika Mahrez membuat gol di menit 70-an, seakan-akan City sudah bisa lolos, satu kaki sudah di babak final untuk menjadikan duel sesama Inggris bersama dengan Liverpool, namun digagalkan oleh Karim Benzema dan kawan-kawan, karena di sana ada anak muda Rodrigo yang tampil sebagai pahlawan dengan 2 golnya, memupuskan harapan bagi Pep untuk menghadirkan Liga Champions di lemari untuk trofi mereka, karena mereka baru menjadi juara keempat kalinya di IPL bersama dengan Pep kemarin pada 22 Mei yang lalu. Mereka sekarang ke final, Madrid, dan klub ketiga Inggris juga menghadang di depan mereka. Tidak main-main, Liverpool, satu-satunya klub Inggris yang paling banyak merengkuh gelar di Liga Champions dalam sejarah. Mereka harus berhati-hati karena mereka tahu, dan Don Carlo dan semua pemain melihat. Mereka tentunya menonton di beberapa tayangan televisi tentang penampilan dari Liverpool yang sangat berbahaya, dan itu diakui oleh Ancelotti bahwa mereka menghadapi tim terbaik di babak final. Ini merupakan pertandingan yang seru, berat buat timnya, tetapi mereka bisa melewati itu walaupun seberat apapun, karena dia yakin dengan kekuatan skuad yang dia bawa ke Paris untuk bisa menghadapi tim asuhan Jurgen Klopp. Dan jika mereka bisa mengalahkan Liverpool, berarti ada 3 klub Inggris yang mereka lalui di babak yang sangat penting, di babak gugur, di perempat final, semifinal, dan sekarang di final. Namun mereka tetap harus fokus untuk menghadapi Liverpool, dan Liverpool juga punya ambisi untuk bisa menaklukkan Real Madrid, untuk menggagalkan upaya Madrid menuju ke gelar ke-14. Karena Liverpool sekarang juga dalam tingkat kepercayaan diri yang tinggi, walaupun mereka gagal dalam persaingan menjadi juara di IPL, tertinggal 1 poin di belakang Manchester City dalam perebutan gelar, di mana City bisa menjadi juara dan mereka runner up. Namun Liverpool sudah meraih 2 gelar di domestik, di Piala Liga dan Piala FA. Sekarang mereka menuju ke treble winners kalau mereka bisa mampu mengalahkan Madrid. Tetapi kita fokus dengan Madrid ini. Bagi mereka, Liga Champions ini adalah penantian yang paling mereka tunggu-tunggu. Semua pemain seperti tidak sabar untuk menantikan laga melawan Liverpool. Dan ketika mereka menginjakkan kaki di Paris, kelihatan sekali muka-muka mereka begitu cerah, segar sekali. Mereka begitu fresh, begitu yakin, pede sekali untuk bisa berlaga di babak final ini. Termasuk dua pemain anak muda mereka asal Brasil, ya, Vinicius Junior dan Rodrigo. Ini berbahaya menjadi tandem bagi seorang pemain senior seperti Benzema, karena Benzema itu mendapatkan bola-bola yang sangat bagus. Kita juga bisa melihat umpan-umpan dari Vini yang sangat dimanjakan dan diselesaikan dengan baik oleh striker yang haus gol seperti Benzema, yang sejauh ini sudah menjadi pencetak gol terbanyak di UCL dengan 15 gol. Yang saya yakin dia akan menjadi pencetak gol terbanyak setelah melewati Lewandowski untuk musim ini. Dan Benzema juga sudah mengukir namanya sebagai pencetak gol terbanyak di La Liga. 27 gol, 12 assist. Luar biasa. Assist dia di La Liga hanya bisa dikalahkan oleh Ousmane Dembele dari Barcelona dengan 13 assist. Namun untuk urusan mencetak gol dia paling tinggi, jauh sekali di atas Iago Aspas yang berada di peringkat kedua kalau bicara di La Liga. Tapi di UCL saya rasa dia sudah bisa mengunci sebagai pemain terbaik untuk urusan bisa mencetak gol. Nah, bagi Benzema, kekuatan dia dalam hal mencetak gol itu juga ditentukan oleh Vini ini yang saya katakan tadi. Vinicius Junior memang baru membuat 3 gol di UCL, tapi dia melesatkan 17 gol di La Liga.
menjadi pemain kedua terbanyak setelah Benzema di Real Madrid untuk bisa mencetak 17 gol. Ada 10 assist bahkan bagi seorang anak muda ini. Nah, Liverpool pasti harus bisa melihat ini, pemain-pemain belakang terutama Van Dijk dan kawan-kawan, bahwa ada dua pemain paling berbahaya dan pasti mereka juga tahu, Benzema dan Vini. Dua inilah yang pasti akan merepotkan sepanjang laga menghadapi Liverpool nanti di final dan selalu akan berbahaya. Lepas sedikit lengah bagi pemain-pemain belakang Liverpool, mereka akan menghadirkan gol di gawang Alisson Becker. Jadi tetap harus fokus, berhati-hati terhadap Vini dan juga Benzema. Karena Benzema dalam 5 pertandingan terakhir di UCL musim ini, kecuali dia tidak bisa mencetak gol saat bermain di Paris ya, di babak perdelapan final 16 besar ketika kalah 1-0 waktu itu. Tapi setelah di leg kedua dia membuat hat-trick menghadapi Paris Saint-Germain di Santiago Bernabeu, dia tidak terhentikan. Dia bisa mencetak gol dalam 2 pertandingan home and away, 2 leg melawan Chelsea, dan juga bisa mencetak gol dalam 2 leg home and away melawan Manchester City. Berbahaya juga, bukan tidak mungkin dia akan bisa membuat gol lagi di babak final menghadapi Liverpool. Itu saya katakan bahwa pemain ini tetap harus menjadi perhatian utama bagi duet Van Dijk dan Konate ataupun dengan Matip, tergantung Klopp bisa memainkan ini. Dan bagaimana Trent harus bisa menjinakkan posisi dari seorang Vini yang selalu bisa bergerak dari sisi kiri. Kalaupun Vini bergerak dari sisi kanan, ini menjadi tugas bagi Robo. Tapi mereka punya dua anak muda yang berbahaya. Mungkin saja Rodrigo akan main di babak kedua sebagai super sub. Tapi babak pertama akan ditempatkan oleh Asensio. Semua tergantung dari Ancelotti yang lebih tahu tentang siapa pemain yang akan dia mainkan. Tapi tetap saya menggarisbawahi Benzema dan Vini adalah 2 predator yang sangat-sangat berbahaya. Akan sangat mengganggu, bisa merusak konsentrasi pemain-pemain belakang Liverpool. Jadi harus siap benar untuk bisa menjinakkan 2 pemain ini. Karena Vini sudah mengatakan bahwa dia tidak sabar setelah tiba di Paris untuk bisa langsung bermain dan dia ingin mencetak gol melawan Liverpool. Ini menjadi final pertama bagi Vini, pemain berusia 21 tahun, pemain asal Brasil ini yang bermain untuk Madrid. Dia tentunya ingin merasakan menjadi juara bersama dengan Madrid. Sama juga seperti Rodrigo ingin menjadi juara untuk pertama kali ketika mereka bermain di Los Blancos. Kita akan tunggu apakah Vini bisa mencetak gol dan bisa membawa Madrid menjadi juara bersama seluruh pemain-pemain Madrid. Karena mereka yang akan menghadapi adalah Liverpool, tim yang juga bisa menggagalkan mereka di final. Kita akan berbicara nanti sampai pada besok untuk konten-konten selanjutnya, termasuk persiapan Liverpool. Dan saya ingatkan kepada Anda semua, kepada teman-teman, untuk tetap ikut giveaway hadiah uang Rp400.000 bagi 5 orang yang akan menang, akan mendapatkan dengan total 2 juta. Tinggal Anda menebak siapa yang akan menjadi juara, Liverpool atau Real Madrid di final nanti. Dan Anda kirim jawaban Anda ke leones.id, ke Instagram leones.id. Masih ditunggu, masih sampai besok. Sampai besok malam masih bisa Anda kirim sebelum kick off antara Madrid dan Liverpool, siapa yang Anda favoritkan. Sekali lagi ke leones.id. Dan bagi Anda yang sudah menjawab, ya, sudah memberikan komentar-komentar tentang Jurgen Klopp yang dalam konten saya kemarin, saya tetap akan memberikan itu dan akan undi pada besok. Undian langsung aja di sini. Kita akan cabut. Jadi semua Anda yang menjawab, yang mengirimkan komentar-komentar dengan baik, yang luar biasa, saya pikir saya sudah baca semua, itu menarik sekali, dan semua akan ikut. Nah, akan memenangkan 1 kaos yang akan dikirim. Ini kaos ukuran XL, satu-satunya tersisa, tentang Jurgen Klopp yang Anda bisa dapatkan bagi Anda, dan 2 lainnya akan mendapatkan hadiah sendal dari Leones yang akan diberikan buat Anda. Ini seperti ini, ya, ini bisa naik gunung ini, sendal seperti ini, dan juga ini ada sendal seperti ini, ya, Porto Black. Anda bisa dapatkan, ada 2 nantinya orang yang kalau diundi kita akan cabut, dapat 2 sendal, dan hadiah utamanya adalah kaos Jurgen Klopp buat Anda. Sampai jumpa nanti dalam konten video saya berikutnya. Ciao!